Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Aryani Putri, mahasiswi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, program studi pengelolaan agribisnis. Di sini saya bermaksud untuk mempresentasikan seminar hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Buah Naga Studi Kasus Sentral Buah Naga Batu Hampar Kabupaten 50 Kota. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Hortikultura cabang pertanian yang berurusan dengan budidaya intensif tanaman yang diajukan untuk bahan pangan manusia, obat-obatan, dan pemenuhan kebutuhan. Keadaan alam dan iklim di Indonesia memungkinkan dilakukannya budidaya tanaman hortikultura, baik varietas lokal maupun internasional. Salah satu komoditas hortikultura dari jenis buah-buahan yang sekarang ini sedang marak dikembangkan yaitu budidaya tanaman buah naga. Buah naga termasuk komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan permintaan pasar yang semakin meningkat. Jenis buah naga itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama yaitu buah naga berkulit merah dan berdaging putih. Yang kedua yaitu buah naga berkulit merah berdaging merah. Dan yang ketiga yaitu buah naga berkulit merah dan memiliki daging yang super merah. Dan yang terakhir yaitu buah naga berkulit kuning dan memiliki daging buah berwarna putih. Pengembangan agribisnis buah naga mulai muncul di Indonesia pada tahun 2003. Sejak itu, pengusaha agribisnis di Indonesia sudah banyak yang menikmati komoditas ini. Mereka menilai bahwa membudidayakan buah naga relatif mudah dan prospek kedepannya sangat cerah. Sifat dari hortikultura yang mudah rusak dan memiliki umur simpan yang cukup rendah, maka buah naga termasuk kepada komoditi yang memerlukan penanganan khusus mulai dari persiapan hingga dipasarkan. Dan untuk menyalurkan buah naga agar dapat sampai ke tangan konsumen, itu diperlukan kegiatan pemasaran. Pemasaran hal yang sangat penting dalam menjalankan agribisnis hortikultura, karena pemasaran tindakan ekonomi yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan petani. Masalah agribisnis hortikultura pada umumnya terletak pada aspek di luar usaha tani, yang mana kendala yang sering dijumpai yaitu pada aspek penanganan pasca panen dan pemasaran. Di Nagari Batu Hampar, Kabupaten 50 Kota, terdapat perkebunan buah naga merah yang bernama Sentral Buah Naga Batu Hampar. Perkebunan telah berdiri sejak tahun 2015 di atas pimpinan Ibu Naila Sofria yang saat ini sedang berada di Arab membantu suami dalam berdagang. Perkebunan buah naga ini memiliki 3.900 populasi buah naga dengan luas lahan 2 hektar. Perkebunan ini pemasarannya tidak hanya dilakukan di dalam daerah, namun juga di luar daerah, seperti daerah Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Pemasaran ini memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dalam pemasaran. Namun, kegiatan tersebut belum mampu dikelola dengan baik oleh pihak perkebunan. Di samping promosi masih belum dikelola dengan baik, terdapat permasalahan pada harga jual, yaitu harga jual yang berfluktuasi sampai harga terendah mencapai 10.000 per kilo. Melihat potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dimiliki oleh perkebunan buah naga Batu Hampar, maka itu menjadi latar belakang pada penelitian yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Buah Naga Studi Kasus Sentral Buah Naga Batu Hampar Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada perkebunan buah naga Batu Hampar. Yang kedua yaitu bagaimana strategi pemasaran buah naga di perkebunan buah naga Batu Hampar. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada perkebunan buah naga Batu Hampar. Yang kedua yaitu merumuskan strategi pemasaran buah naga pada perkebunan buah naga Batu Hampar. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari melakukan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner. Yang kedua yaitu melalui studi dokumentasi, dan yang ketiga yaitu melalui observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui jurnal-jurnal, literatur, dan instansi yang terkait. Selanjutnya kita masuk kepada metode analisis data. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan analisis SWOT.
Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Yang pertama yaitu matriks SWOT. Matriks SWOT berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu matriks IE. Matriks IE untuk merumuskan strategi dengan melihat posisi perusahaan di dalam matriks. Yang ketiga yaitu matriks QSPM. Matriks QSPM berguna untuk menentukan alternatif strategi terbaik untuk dijalankan di perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Di sini dapat kita lihat ini merupakan tabel matriks IV. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh perkebunan buah naga batu ampar. Terdapat 4 faktor kekuatan dan 4 faktor kelemahan pada perkebunan buah naga batu ampar. Yang pertama yaitu memiliki kualitas buah naga yang baik dengan total skor 0,80. Yang kedua yaitu memiliki hubungan baik dengan konsumen dengan total skor 0,45. Yang ketiga yaitu memiliki pelanggan tetap dengan total skor 0,80. Yang keempat yaitu memiliki lokasi usaha yang strategis dengan total skor 0,45. Selanjutnya kita masuk kepada faktor kelemahan yang dimiliki oleh perkebunan buah naga batu ampar. Pertama yaitu promosi tidak dikelola dengan baik dengan total skor 0,20. Yang kedua yaitu harga jual berfluktuasi dengan total skor 0,05. Yang ketiga yaitu daya tahan produk rendah dengan total skor 0,05. Yang terakhir yaitu tidak ada izin usaha dengan total skor 0,20. Hasil perhitungan tabel IV di atas diperoleh nilai IV untuk perkebunan buah naga batu ampar sebesar 3,00 yang terdiri dari nilai skor kekuatan sebesar 2,50 dengan skor faktor kekuatan tertinggi sebesar 0,80 yaitu memiliki kualitas buah naga yang baik dan memiliki pelanggan tetap. Selanjutnya untuk nilai skor kelemahan sebesar 0,50 dengan skor faktor kelemahan utama 0,05 yaitu harga jual berfluktuasi dan daya tahan produk rendah. Selanjutnya kita masuk kepada tabel matriks EV. Pada tabel matriks EV juga terdapat 4 faktor peluang dan 4 faktor ancaman terhadap perkebunan buah naga batu ampar. Yang pertama kita lihat faktor peluang yaitu tingginya permintaan buah naga dengan total skor 0,76. Yang kedua yaitu peran pemerintah dengan total skor 0,19. Yang ketiga yaitu majunya perkembangan ilmu dan teknologi dengan total skor 0,19. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan yang berpotensi agrowisata dengan total skor 0,76. Selanjutnya untuk faktor ancaman, yang pertama yaitu pesaing usaha sejenis dengan total skor 0,19. Yang kedua yaitu pengaruh cuaca ekstrim dengan total skor 0,43. Yang ketiga yaitu serangan hama terhadap tanaman dengan total skor 0,19. Yang terakhir yaitu berpotensi bencana alam dengan total skor 0,19. Hasil perhitungan pada tabel matriks EV di atas diperoleh nilai total EV untuk perkebunan buah naga batu ampar sebesar 2,90 yang terdiri dari skor peluang sebesar 1,90 dengan skor faktor peluang tertinggi 0,76 yaitu permintaan buah naga yang tinggi dan kondisi lingkungan yang berpotensi agrowisata, dan skor ancaman sebesar 1,00 dengan skor ancaman terendah 0,19 yaitu pesaing usaha sejenis, serangan hama terhadap tanaman, dan berpotensi bencana alam. Selanjutnya kita masuk kepada matriks internal eksternal atau matriks IE. Dapat kita lihat posisi perkebunan buah naga terdapat pada sel 4. Hal ini dikarenakan hasil dari matriks IV dan EV yang memperoleh nilai untuk rata-rata IV sebesar 3,00 dan rata-rata EV sebesar 2,90. Maka perkebunan atau posisi perkebunan buah naga terletak pada sel 4 yaitu tumbuh dan kembangkan. Analisis matriks IE berada pada sel 4 yaitu pada posisi tumbuh dan kembangkan. Perkebunan buah naga ini memiliki potensi yang bagus untuk
lebih dikembangkan lagi kecakupan yang lebih luas dan berdaya saing. Selanjutnya kita masuk kepada matriks SWOT. Pada matriks SWOT dapat kita lihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada perkebunan buah naga batu hampar. Matriks SWOT di atas menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal dapat dipadukan dengan kekuatan dan kelemahan internal sehingga dihasilkan rumusan strategi pemasaran untuk perkebunan buah naga batu hampar. Matriks ini menghasilkan 4 sel kemungkinan alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. Yang pertama kita masuk kepada strategi SO. Strategi SO adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi SO pada perkebunan buah naga batu hampar ini yaitu mempertahankan kualitas buah naga untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga. Yang kedua yaitu strategi WO. Strategi WO adalah strategi yang meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO yang terdapat pada perkebunan buah naga batu hampar yaitu ada 2. Yang pertama yaitu memanfaatkan kunjungan-kunjungan dari pemerintah sebagai promosi terhadap buah naga yang tidak dikelola dengan baik. Yang kedua yaitu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi dalam upaya mengatasi daya tahan produk rendah. Selanjutnya yaitu strategi ST. Strategi ST adalah untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dalam menghindari ancaman. Strategi ST pada perkebunan buah naga batu hampar yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam persaingan dengan usaha sejenis. Yang terakhir yaitu strategi WT. Strategi WT adalah untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi WT pada perkebunan buah naga batu hampar yaitu meningkatkan promosi produk dalam upaya meningkatkan penjualan dalam persaingan dengan usaha sejenis. Selanjutnya kita masuk kepada tabel alternatif strategi. Terdapat 5 alternatif strategi pada perkebunan buah naga batu hampar. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas buah naga untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga dengan total skor 4,04. Yang kedua yaitu memanfaatkan kunjungan-kunjungan dari pemerintah sebagai promosi terhadap buah naga yang tidak dikelola dengan baik dengan total skor 2,52. Selanjutnya yaitu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi dalam upaya mengatasi daya tahan produk rendah dengan total skor 2,47. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam persaingan dengan usaha sejenis dengan total skor 3,32. Yang kelima yaitu meningkatkan promosi produk dalam upaya meningkatkan penjualan dalam persaingan dengan usaha sejenis dengan total skor 3,39. Hasil analisis menggunakan matriks QSPM strategi pemasaran terbaik yang dapat diterapkan pada perkebunan buah naga batu hampar adalah alternatif strategi pertama, yaitu mempertahankan kualitas buah naga untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Hasil penelitian mengenai strategi pemasaran buah naga pada perkebunan buah naga batu hampar Kabupaten 50 Kota dapat disimpulkan sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor kekuatan, yaitu memiliki kualitas buah naga yang baik, memiliki hubungan baik dengan konsumen, memiliki pelanggan tetap, dan memiliki lokasi usaha yang strategis. Faktor yang kedua yaitu faktor kelemahan, yaitu promosi tidak dikelola dengan baik, harga jual berfluktuasi, daya tahan produk rendah, dan tidak ada izin usaha. Yang selanjutnya yaitu faktor peluang, yaitu tingginya permintaan buah naga, peran pemerintah, majunya perkembangan iptek, dan kondisi lingkungan yang berpotensi agrowisata. Selanjutnya yaitu faktor ancaman, yaitu pesaing dari usaha sejenis, pengaruh cuaca ekstrim, serangan hama terhadap tanaman, dan berpotensi bencana alam. Kesimpulan yang kedua yaitu hasil analisis SWOT mendapatkan 5 rumusan strategi. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas buah untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga, termasuk kepada strategi SO. Yang kedua yaitu memanfaatkan kunjungan-kunjungan dari pemerintah sebagai promosi terhadap buah naga yang tidak dikelola dengan baik, yaitu termasuk strategi WO. Yang ketiga yaitu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi dalam upaya mengatasi daya tahan
produk rendah, yaitu termasuk kepada strategi WO. Yang keempat yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam persaingan dengan usaha sejenis, yaitu termasuk kepada strategi ST. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan promosi produk dalam upaya meningkatkan penjualan dalam persaingan dengan usaha sejenis, itu termasuk kepada strategi WT. Kesimpulan yang ketiga yaitu melalui analisis KSPM diperoleh strategi yang diprioritaskan adalah strategi SO, yaitu mempertahankan kualitas buah untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga. Selanjutnya kita masuk kepada saran untuk perkebunan buah naga batu hampar. Yang pertama yaitu mempertahankan kualitas buah untuk memenuhi tingginya permintaan buah naga. Yang kedua yaitu meningkatkan promosi produk dalam upaya meningkatkan penjualan dalam persaingan dengan usaha sejenis. Yang ketiga yaitu menjaga hubungan baik dengan konsumen dalam persaingan dengan usaha sejenis. Yang keempat yaitu memanfaatkan kunjungan-kunjungan dari pemerintah sebagai promosi terhadap buah naga yang tidak dikelola dengan baik. Dan saran yang terakhir yaitu memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi dalam upaya mengatasi daya tahan produk rendah. Saran-saran tersebut berasal dari alternatif strategi yang memiliki nilai total yang tertinggi ke nilai total yang terendah. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai analisis strategi pemasaran buah naga, studi kasus Sentral Buah Naga Batu Hampar Kabupaten 50 Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.